Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Para pemir para pemirsa Markaz Inayah dimanapun berada, kembali kita bertemu pada kajian tahsin dan tajwid online yang diselenggarakan oleh Markaz Inayah, yang dimana pada hari ini kita telah memasuki eh, hari-hari terakhir dari bulan Ramadan. Semoga amal ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan mendapatkan gelar takwa dari Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pertemuan kali ini kita telah sampai pada surah Al-Qalam ayat 16 ya, di mana sebelumnya kita telah membahas ayat 1 sampai ayat 15, dan sekarang kita akan membedah tajwid ya dari surah Al-Qalam ini dari ayat 16 sampai ayat ke-25. Baiklah, seperti biasanya para pemirsa sekalian, saya akan membahas tajwid dari ayat-ayat yang akan kita bahas ini, dan setelah itu adalah tahsin dari para peserta yang insya Allah akan bergabung di ruang Zoom, akan bergabung di ruang Zoom yang ada di sini, dan dia akan baca dan kami akan tahsin bacaannya. Mudah-mudahan apa yang kita jalankan pada kesempatan kali ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, sebelum kita bedah tajwidnya, saya akan bacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sanasimuhu 'alal khurtum. Sanasimuhu 'alal khurtum. إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا إنها مصبحين ولا يستثنون. أن اغدوا على حرثكم إن كنتم. Ya, gimana Ustaz? Tadi terputus. Ya, baiklah. Itulah tadi ayat-ayat yang akan kita bahas bersama, ya. Dari ayat 16 sampai ayat ke-25 dari surah Al-Qalam. Ya, mudah-mudahan eh, semuanya tidak terdengar ya. Tapi mungkin kami ulang terlebih dahulu. Sempat keluar sejenak.
Kami akan ulang dari ayat 20. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. Ya, طيب. Itu tadi ayat yang akan kita bahas, dan yang pertama kita akan masuk pada sesi udah tajwid dari ayat-ayat tersebut. Ayat 16 ya, sanasimuhu 'alal khurtum. Ya. Di sini ada huruf sin, di mana huruf sin ini memiliki sifat sofir. Ya, sofir itu artinya suara burung dalam bahasa Arab, namun di sini kita artikan sebagai suara yang bunyi yang berdesis sa, ya, sama dengan huruf za dan juga sad, ya, sa si, ya, sanasi. Makhrajnya adalah ujung lidah bertemu dengan eh, eh, gigi seri bagian bawah, ujung gigi seri bagian bawah, sa, ya, dan kedua gigi ditutup. Sanasimuhu, setelahnya ada huruf H juga di sini, H dhamir namanya, dan setelahnya ada mad silah, ya. Mad silah di sini panjangnya 2 harakat saja, ya, namanya mad silah sughra. Lalu dibaca 2 harakat, hu alal khurutum. Ya, alal, al di sini ada alif lam al qamariyah, di mana lamnya dibaca jelas. Hur, huruf ro-nya di sini sukun, ya, karena sukun dan dia dibaca tafkhim tebal, karena di mana sebelumnya ada dhammah. Dan to di sini juga memiliki sifat tebal, khurutum, ya. Dan di akhir ayat adalah mad arid disukun, di mana panjangnya ada 4 harakat di bacaan yang kita baca. Ya, mad arid disukun bisa baca 2, 4, dan 6. Namun di sini kita akan konsisten membacanya 4 harakat saja. Inna balawnahum. Ya. Don tasdid di sini durasi tasdidnya ditahan. Inna, lalu bertemu dengan mad 2 harakat, yaitu mad tabi'i. Inna balawnahum. Ya. Balau, huruf waw di sini memiliki sifat lin. Balawnahum kama, ya, mimnya di sini bertemu dengan kaf, ya, mimnya dibaca jelas, dibaca izhar, ya, namanya izhar syafawi. Kama balawna, di sini waw juga seperti sebelumnya, ya, terulang. Lalu balawna ashab. Di sini ada mat yang lebih dari 2 harakat, ya, namanya mad jaiz munfasil, ya. Mad jaiz munfasil sendiri dikatakan jaiz karena dia jaiz artinya boleh, boleh dibaca 2, boleh dibaca 4 atau lebih. Namun di sini kita akan munfasil artinya terpisah, ya, terpisah antara mad yaitu na dan penyebab mad yaitu huruf hamzah pada lafaz ashab. Lalu kita di sini akan konsisten membacanya dengan 4 harakat. Ashabal jannah. Ya. Sotnya eh, Sotnya walaupun sukun dia tetap memiliki sifat tebal, ya, karena sot itu huruf-huruf isti'ala, os, os, ya, bukan s tapi os, os, ashab,
Ya, hanya dibaca dua harakat mat tabi'i. Ashabal jannah, huruf lamnya dibaca jelas, alif lam qamar ya. Ashabal jannati, ya nunnya di sini nun tasdid, diberikan durasi tajwid yang lebih daripada huruf-huruf yang lain. Il aqsamu, ya, il aqa, ya di sini ada huruf dzal yang sukun, di mana dzal ini memiliki sifat rakhawah, dia suara harus tetap mengalir. Il il aqa, jangan di jangan ditutup suaranya. Il aqa, tapi il aqa. Taib, dan di situ setelahnya ada qalqalah pada lafaz atau huruf qaf sukun. Aqa. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. Ya. Di sini ada huruf sad, ya banyak huruf sad di ayat ini ya. Ada layasri, huruf sadnya yang sukun di sini layas layas. Taib. Sadnya harus kedengaran tebal. Ketika sad tidak tebal, maka dia akan seperti huruf sin. Layasri. Harusnya layasri. Ya, apalagi setelahnya ada ra yang tertik, yang tipis. Layasri. Layasrimunnaha. Munnaha. Ya, di sini ada nun tasdid, di mana ketika melafazkan nun ini mulut kita itu akan kembali pada posisi normal ya. Mun, 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 ya jangan monyong terus mun, tapi munnaha. Baik, musbihin. Di sini juga ada huruf shad ya, harus dipertahankan ketebalannya. Dan terakhir ada mat arid lisukun. Kita baca dengan 4 harokat secara konsisten. Lalu lanjut. Wala yastathnun. Ya, wala yastathnun. Ya, di sini ada salah satu huruf yang dua huruf, ada sin dan fa. Ya, di mana masing-masing di sini eh, sukun ya. Harus dibedakan baik-baik yang mana sin, yang mana fa. Yang pertama adalah sin, yas ya. Yang kedua adalah ta, taf ya. Yang satunya keluar dari ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bawah saja, dan bibir apa-afan gigi ditutup. Adapun yang kedua huruf ta ketemu dengan ujung gigi seri bawah dan atas, dan itu ujung lidahnya itu ditampakkan atau keluar sedikit daripada gigi. Ya, taf, ya taf nun. Baik. Wala yastathnun. Ya. Dan juga akhirnya ada mata adud lisukun, dibaca 4 harokat. Lanjut. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون. Taib. Fatafa di sini tafa hanya 2 harakat saja mad tabi'i. Alaiha, ya-nya di sini memiliki sifat ling. Alaiha hanya juga 2 harakat mad tabi'i, tapi taifun di sini mad wajib muttasil. Kita baca wajib ya, lebih dari 2 harakat, 4 atau 5. Ya, alaiha taifun. Namun di sini kita akan konsisten membaca mad wajib muttasil, mad jaiz munfasil, atau mad silah tawilah kalau ada, dengan 4 harokat saja, dan juga mad arid sukun semuanya 4 harokat. Baik, taifun. Ya, dhammatain. Dhammatain bertemu dengan min itu atau tanwin bertemu dengan mim, hukumnya adalah idgham bi gunnah. Idgham memasukkan tanwinnya dimasukkan ke huruf mim, jadi langsung
fummi, ta'ifummi, bukan lagi ta'ifun nih. Dan disertai dengan tentunya dengan gunnah. Lalu min rabbika di sini nun mati bertemu dengan ra juga idgham namun tidak disertai dengan gunnah atau idgham bila gunnah. Min rabbika ya, ra-nya dibaca tafkhim dibaca tebal. Mir mir rabbika ya. Posisi ra yang seperti ini ra tasydid yang jadi patokan tebal tipisnya adalah harokat dari huruf ra ya, bukan harokat sebelumnya ya. Walaupun harakat sebelumnya misalnya dia kasrah seperti mi, mir. Namun roknya jangan tipis. Mir, mir, tapi langsung tebal karena dia fathah. Miru, miru. Baik. Mir rabbika wa hum naimun. Baik, wa hum. eh, di sini memangnya juga izhar jelas ya. Naimun. Dan naimun juga seperti taifun mat apa? Mad wajib muttasil kita baca di sini secara konsisten juga 4 harokat dan ujung ayat ada mad arid lisukun 4 harokat juga. Fa asbahat kassarim. Baik, sotnya dibaca tebal, taknya diperhatikan hamsnya ketika dia sukun. Fa asbahat. Ya. Fa asbahat. Oke. Kassarim. Ya, di sini sotnya lamnya sebelum huruf shad itu tidak kebaca ya karena lamnya di sini bertemu dengan shad ya di mana dihukum sebagai alif lam Alhamdulillah, ya dalam Al-Qur'an ditandai dengan tasydid pada huruf setelahnya itu huruf shad. Lalu lanjut akhir ayat juga mad arid sukun 4 harakat. Fatanadaw musbihin. Baik, huruf nya di sini sukun sukun atau memiliki sifat lin. Musbihin huruf shadnya dipertahankan ketebalannya musbi musbihin musbihin. Oke, tapi jangan juga posisi bibirnya dhammah yang mengikuti harakat sebelumnya tapi mus ya kembali pada posisi semula musbihin. Dan di sini ada mata ardil sukun juga 4 harakat. Kita lanjut. Anighdu ala haruthikum. Ya, anigh. Di sini ada huruf ghain di mana ghain ini dari tenggorokan atas atau adnul halqi dan juga memiliki sifat isti'la. Anigh, anigh. Jadi bukan anighdu tapi anighdu. Dia tebal ya. Huruf ghainnya tebal walaupun dia sukun dia harus kedengaran tebal. Dalnya di sini du mat arid afwan mat tabi'i 2 harakat. Lalu lanjut ala lamnya juga 2 harakat dan ra-nya di sini tafkhim atau tebal har fikum ing ya mimnya ketemu dengan hamzah mimnya dibaca jelas atau izhar in kuntum. Di sini ada 2 nun sukun. Nun sukun yang pertama adalah nun sukun yang pertama itu bertemu dengan huruf kaf ya dan nun sukun yang kedua bertemu dengan huruf ta. Kedua-duanya hukumnya adalah ikhfa atau samar-samar, yaitu dengan menyamarkan nun sukun ini dan menempatkan posisi lidah kita pada makhraj huruf setelahnya. Ya. Nun ketemu dengan huruf kaf, maka ketika nunnya ini kita sebut, maka makhrajnya itu sudah berada pada makhraj huruf kaf. Inku, yaitu aqsa al-lisan atau pangkal lidah.
In kun ya di sini juga nun sukun yang kedua bertemu dengan huruf ta, maka makhrajnya pada nun sukun ini sudah berada pada makhraj huruf ta, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas. In kuntum, dan mim mati di sini mim sukun juga dibaca idhar seperti sebelumnya. Sharimin, saatnya dua harakat mad tabi'i, dan terakhir adalah mad arid lisukun empat harakat. فانطلقوا وهم يتخافتون. فانطلقوا nun sukun bertemu dengan huruf ta, di sini ikhfa samar-samar, itu menyamarkan huruf nun dengan meletakkan makhraj huruf ta. Dan selain makhraj huruf ta juga sifat huruf ta yang tebal, yaitu sifat isti'la, di mana otomatis nun sukunnya juga tebal. Fauto, ya. Maka huruf ta sama dengan huruf ta, yaitu ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas, namun dibarengi dengan sifat tebal. Fantalaqu. Thayyib. Wahum ya. Mim sukun di sini dibaca idhar, dibaca idhar ya, dibaca jelas karena bertemu dengan huruf ya. Yatakhafatun. Ya, terakhir juga ada mad arid lisukun empat harakat. Alla yadkhulannaha. Ya, alla di sini an la, non sukun bertemu dengan huruf lam idgham bila gunnah, memasukkan dengan tidak disertai dengan gunnah, ya, atau idgham kamil. Ya, idgham kamil, idgham yang sempurna, yaitu tanpa menyisakan baik itu huruf nun, makhraj nun, atau sifat dari nun yaitu gunnah. Allah. Jadi nggak ada ditahan, nggak ada juga suara dari hidung. Allah, langsung ya. Jadi juga yang sampai disalahpahami ini lafzul jalalah atau lafaz Allah. Jadi dibaca tebal. Allah yad. Enggak. Ini bukan lafaz jalalah atau bukan lafaz Allah. Allah. Jadi dia tetap tipis ya. Allah yad. Huruf dalnya di sini qalqalah surah, yaitu memiliki pantulan. Yadkhulannaha. Dan nun tasdidnya ditahan lagi durasinya. Yadkhulannaha al-yawma. Ya, di sini lamnya dibaca jelas, dibaca izhar. Alaikum miskin. Ya, mim mati, mim sukun bertemu dengan mim juga namanya idgham mimi atau idgham sagir. Ya, mimnya dibaca dimasukkan langsung ya karena sama-sama dengan mim juga, dan juga ditahan durasinya karena memiliki sifat gunnah. Dan terakhir adalah mad arid lisukun empat harakat. Ya, namun kalau kita wasol di sini, pemirsa sekalian, memnya di sini uh, tanwin. Miskinu wa ghadaw. Ya, yang pertama hilang mad arid lisukunnya dua harakat saja, dan yang kedua ada hukum idgham bi gunnah ketika kita wasal di situ, ya, nun apanya, tanwinnya langsung masuk ke huruf waw. Miskinu wa ghadaw. Baik. Wa ghadaw ala hardin qadirin. Baik. Hardin di sini ra-nya dibaca tebal har, ya. Ra sukun sebelumnya fathah, dan din qadirin tanwin atau kasratain bertemu dengan huruf qaf, hukumnya adalah ikhfa, yaitu samar-samar dengan menyamarkan tanwin dengan cara meletakkan makhraj huruf qaf, yaitu di aqsa'il lisan atau pangkal lidah, dan juga memiliki sifat tebal sehingga otomatis tanwinnya juga ikut tebal. Harudin qadirin. Dan terakhir ada mad arid lisukun
4 harokat saja. Baik, para pemirsa Markas Inayah dimanapun berada, itulah tadi kajian bedah tajwid dari ayat-ayat di surah Al-Qalam ayat 16 hingga ayat 25. Baiklah, insya Allah kita akan masuk pada sesi kedua, yaitu pembacaan dari peserta yang telah bergabung. Ya, dan khususnya di sini kita akan memfokuskan pada peserta laki-laki saja yang membacakan, ya. Dan sebelum kita masuk pada sesi tersebut, kami akan membacakan lagi terlebih dahulu ayat-ayat yang telah kita bahas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سنسمه على الخرطوم إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. Baik, itulah tadi ayat-ayat yang terdapat pada surah Al-Qalam ayat 16 sampai ayat ke-25, dan kita telah bahas tajwidnya, dan mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat dipahami dengan baik dan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, dari ruang Zoom, peserta ikhwan atau laki-laki yang ingin membacakan silahkan. Ya, bila tidak ada, ya mungkin kita akan akhiri pertemuan kita kali ini. Ya, dan memang sepertinya sangat kurang untuk pertemuan kali ini. Ya, baik. Nah, bila tidak ada yang berkenan untuk membacakan, kita akan tutup dan insya Allah kita akan bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Ya, mudah-mudahan kita semua dapat menjalankan mengakhiri Ramadan ini dengan berbagai macam ibadah yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya, kita akan membahas kembali pada ayat-ayat yang tersisa dari surah Al-Qalam. Apa yang benarnya itu datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang salah maka itu dari pribadi kami sendiri yang tak luput dari kesalahan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.